Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ewi Deriatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, saya akan membahas materi mengenai proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Supervisi merupakan kegiatan yang berkelanjutan melalui proses yang panjang, bahkan bisa bersifat tahunan. Proses merupakan rangkaian kegiatan yang teratur, terencanakan, diolah, dan semuanya beraturan, berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta diarahkan pada satu tujuan untuk meningkatkan skill kemampuan layanan guru dalam rangka memperbaiki pembelajaran di sekolah. Nah, masuk ke dalam kegiatan atau proses-proses dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada sebelumnya dalam kegiatan atau proses ini memiliki 4 kegiatan. Yang pertama itu akan kita bahas mengenai perencanaan. Merupakan kegiatan supervisi itu harus direncanakan. Semua rencana didesain sedemikian rupa dari sifatnya, dari segi waktu, sisi orangnya, problem dalam rangka menemukan data empirik. Kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik dipilih termasuk nantinya dalam proses pelaksanaannya, instrumen apa yang akan digunakan. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang teratur yang dirancang sedemikian rupa oleh orang-orang yang disebut supervisor, yaitu orang-orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru dengan tujuan semuanya menjadi terarah. Dengan adanya perencanaan ini, maka tujuan yang akan dicapai nantinya akan lebih terarah. Kegiatan yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu rencana yang telah akan kita buat dilaksanakan. Apapun rencana-rencana yang telah kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan agar nantinya tujuan tersebut dapat dicapai. Dari pendapat Rifai mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data itu karena layanan supervisi ada data dalam proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah atau membantu guru dalam memberikan pendapat yang layanan untuk meningkatkan skill, maka perlu data-data yang real, data-data yang empirik selama proses yang terjadi. Yang kedua yaitu melakukan penilaian. Penilaian di sini yaitu data yang telah diterima kemudian diolah. Data-data tersebut kita nilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, guru, dan berbagai faktor pendukung lainnya atau faktor penunjang lainnya. Yang ketiga yaitu mendeteksi kelemahan. Tidak akan dalam supervisi pendidikan ini tidak akan mencari-cari kesalahan. Di sini mencoba mencari titik-titik lemah mengapa permasalahan itu terjadi. Bukan dalam rangkaian menekan si guru atau bukan dalam rangka menekan si guru, tetapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik tersebut untuk dibangun, kemudian dicari solusi. Yang kelima yaitu memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga meningkatkan kemampuan dengan berbagai macam strategi. Yang selanjutnya yaitu melakukan bimbingan dan pengembangan. Tidak hanya sekedar bimbingan, tetapi dibimbing kemudian melakukan pengembangan, peningkatan, dan perbaikan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperolehnya nanti bisa diterapkan atau diharapkan
dilakukan dengan pelan tapi pasti dalam proses belajar mengajar, sehingga ada kepuasan dari guru bahwa proses pelayanan ini benar-benar itu kepentingan si guru yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap proses pembelajaran di kelas dan peserta didik merasa nyaman belajar dengan guru yang bersangkutan. Kegiatan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan setelah dilaksanakan diperlukan evaluasi pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini diberikan pada guru, memberikan hasil seperti apa yang telah direncanakan. Bisa dihitung dalam persen atau angka tergantung oleh supervisor berdasarkan instrumen yang dibuat. Evaluasi secara umum untuk mengetahui tujuan yang sudah kita capai, mengetahui hal-hal yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Teknik evaluasi yang dilakukan dapat berupa wawancara, angket, observasi, serta pemanfaatan dan tingkah laku guru saat proses pembelajaran. Kegiatan yang keempat yaitu tindak lanjut. Harus ada tindakan lanjut karena kegiatan supervisi memberikan bantuan dari menemukan prospek hasil bimbingan atas masalah yang ditemukan dari guru yang kita layani. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tindak lanjut ini masih tetap terfokus pada kegiatan pembelajaran. Tetap ada proses pembelajaran yang meningkat, skill guru terhadap peserta didik. Hasil analisis ini yang kemudian untuk ditindaklanjuti atau difikirkan melalui peserta didik. Hasil analisis ini yang kemudian untuk ditindaklanjuti atau difikirkan melalui strategi-strategi tertentu. Cara-cara tindak lanjut yaitu yang pertama, mereview hasil rangkuman penilaian. Jadi, seluruh hasil penilaian dilakukan dengan waktu yang lama, direview satu persatu. Yang kedua, membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Yang ketiga, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Ada 5 langkah peminat kemampuan guru. Yang pertama itu menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, melakukan revisi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari teknik supervisi pendidikan. Dalam teknik ini terdapat dua teknik, itu teknik individual dan teknik kelompok. Kedua ini akan saya bahas nantinya satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu teknik individual. Teknik individual ini bersifat individu sesuai dengan namanya. Biasanya digunakan apabila orang yang disupervisi atau diberikan layanan memang yang dihadapi secara personal, perorangan yang memiliki masalah khusus atau berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada kesamaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Teknik individual secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kunjungan kelas. Yaitu ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang didesain apakah guru sudah mengetahui sehingga guru tidak kaku dan ada persiapan serta teratur. Tujuan ini adalah untuk menemukan beberapa kesulitan yang dialami guru dalam proses pembelajaran. Bentuk-bentuk dari kunjungan kelas ini ada 3 macam. Yang pertama, kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data-data yang real.
Maksudnya, kunjungan yang tanpa diberitahu, kita akan melihat secara langsung bagaimana kegiatan guru di dalam kelas, sehingga kita dapat mendapatkan data-data secara real, nyata, dan sesuai dengan fakta. Yang kedua itu kunjungan dengan pemberitahuan. Kunjungan dengan pemberitahuan ini sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Jika kunjungan dengan pemberitahuan ini dilakukan, maka data-data yang didapat oleh supervisor tidak sesuai dengan instrumen yang telah dibuat, karena guru-guru yang akan dikunjungi atau siswa-siswa yang akan dikunjungi akan mempersiapkan segala sesuatunya dan agar terlihat rapi nantinya apabila ada kunjungan dari kepala sekolah ataupun dari supervisor. Yang ketiga yaitu kunjungan memang atas dasar undangan guru. Ini dilakukan oleh guru langsung yang mengundang supervisor yang gunanya untuk melihat keadaan mereka saat belajar di kelas dan untuk mendapatkan saran serta kritik yang membangun sehingga dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang teknik individual yang kedua yaitu observasi kelas. Dilakukan melalui dua cara biasanya. Supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Observasi ini terbagi dua. Yang pertama yaitu observasi langsung. Supervisor melakukan observasi langsung atau kunjungan-kunjungan langsung oleh guru-guru yang mengajar di kelas. Yang kedua yaitu observasi tidak langsung, yaitu yang dimana dibatasi oleh ruang kaca atau ada satu pembatasan yang jelas saat guru atau siswa untuk mengetahuinya, seperti adanya CCTV yang jelas atau ada CCTV yang memantau kegiatan dari guru dan siswa saat pembelajaran di kelas. Tujuan observasi adalah untuk sebaik mungkin mengumpulkan data real tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh supervisor dalam melengkapi data-data untuk menganalisis kegiatan atau menganalisis kesulitan yang dialami guru dalam skill pembelajarannya. Teknik yang ketiga yaitu dalam individual percakapan pribadi, di mana salah satu alat yang dibutuhkan dalam kegiatan supervisi yang dimana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang berhubungan dengan persoalan pembelajaran, seperti penggunaan metode dalam pembelajaran. Metode ini akan didiskusikan oleh supervisor dan guru. Yang selanjutnya yaitu saling mengunjungi. Antara satu guru dengan guru yang lainnya akan saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan yang dapat menambah wawasan ataupun pengalaman dalam pembelajaran. Teknik individual yang selanjutnya yaitu self-evaluation checklist atau menilai diri sendiri. Merupakan suatu teknik supervisi individual yang paling objektif, yang sukar atau sulit untuk dilakukan, apalagi dilakukan dengan keadaan yang penuh sadar, untuk melihat kemampuan diri sendiri untuk menyajikan bahan-bahan pembelajaran. Dalam self-evaluation checklist ini memang sulit untuk menilai diri sendiri daripada menilai diri orang lain, karena dalam hal ini lebih bersifat objektif. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok atau grup, yaitu digunakan secara berkelompok antara guru-guru dan supervisor, yang dimana guru-guru ini memiliki masalah supervisi yang sama, yang mirip atau arealnya sama, sehingga perlu disajikan dalam perkelompok. Ada beberapa jenis dari kegiatan atau teknik kelompok atau grup ini, yaitu yang pertama, pertemuan orientasi guru baru. Merupakan teknik pertemuan yang bertujuan untuk mengantar para guru untuk memasuki suasana kerja sebagai guru yang profesional
di tempat suatu tingkat pendidikan atau di lembaga sekolah. Yang kedua itu rapat guru, merupakan teknik yang digunakan untuk memperbaiki situasi pembelajaran dalam rangka memberikan pembinaan. Selanjutnya, studi kelompok antar guru merupakan kelompok guru bidang studi yang mengajarkan pelajaran yang sejenis. Di sini yaitu untuk mempelajari, mengkalkulasikan, menganalisis pembelajaran itu secara bersama-sama sehingga nantinya akan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu seminar. Merupakan dalam seminar ini nantinya guru-guru akan mendapatkan pengalaman atau wawasan-wawasan yang baru ataupun ilmu pengetahuan yang baru juga. Dalam seminar ini akan terjadinya tukar menukar pengalaman atau wawasan antar guru. Yang selanjutnya itu ada diskusi panel, buletin supervisi, demonstration teaching, dan ada perpustakaan jabatan serta adanya perjalanan sekolah anggota staf. Teknik yang selanjutnya itu teknik langsung. Teknik langsung yaitu teknik yang dilakukan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka kepada guru yang diberikan layanan dengan jelas. Bisa digunakan dalam bahasa langsung atau penguatan. Dalam konteks pelayanan, supervisor mengharapkan ada kepercayaan dan kredibilitas dari guru. Yang selanjutnya itu adanya teknik tidak langsung yang merupakan kebalikan dari teknik langsung. Baiklah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Saya Iwi Driatika mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.